Apakah kamu menunjukkan ketulusanmu lagi? Ada begitu banyak wanita cantik di sini. Aku pikir kamu tidak ingin berlatih, tetapi kamu ingin datang ke sini dengan banyak wanita cantik dan peri. Apakah kamu abadi? Harimau Feitian tertawa. Ye Chen berkata, "Nonaku yang cantik, seorang pria menyukai cinta, ini bukan apa-apa, tetapi kamu menaruh pengejaran yang begitu indah, berkata begitu kotor, benar-benar dosa. Sungai Yao dan Piao Yue, kamu harus berhati-hati. Anak laki-laki ini penuh dengan air yang buruk dan memiliki banyak perselingkuhan. Berhati-hatilah, suatu hari akan ada lebih banyak istri dan selir. Apakah kamu akan berbagi sama rata dengan orang-orang itu?" Jalan Harimau Feitian. Apa hubungannya ini denganmu? Jalan Yaosi dengan mata putih. Jalan Harimau Terbang, niat yang benar-benar baik tidak memiliki balasan yang baik, lupakan saja, ketika kamu menangis. Ye Chen beberapa orang pergi ke gerbang Aula Yaoci, berpakaian seperti Huo Wutian dan Tu Xingsun. Banyak orang melihatnya dan tahu bahwa ini adalah pemilik 6 Fuzuan. Pemilik 6 karakter segel itu datang. Apakah kurcaci itu cucu pribumi? Yang penuh api itu adalah Huo Wutian. Siapa Ye Chen? Banyak orang membicarakannya. Salah satu dari mereka keluar. Orang tua itu mengenakan jubah Tao dan berjanggut panjang. Dia berjalan ke Ye Chen dan yang lainnya dan berkata sambil tersenyum, "Pemilik 6 Fuzuan benar-benar pantas dengan reputasinya. Aku tidak tahu apakah kamu seorang ahli api. Ahli api itu sudah lama meninggal, dan sekarang yang ada hanyalah langit dan api." Hari Tari Api berdiri dengan tangan negatif, berkata dengan ringan, "Apakah nirvana semuanya api palsu?" Kata pendeta Tao itu. "Benar atau salah, salah atau benar, apa hubungannya ini denganmu?" Hari Tari Api memandang orang tua itu dengan acuh tak acuh. Wajah orang tua itu sedikit berubah, dan dia berkata, "Meskipun kamu adalah pemilik rune api, kamu masih generasi yang lebih muda. Kamu harus memperhatikan kata-katamu. Berani sekali bicara seperti ini kepada yang terhormat. Kamu tidak tahu bahwa saat yang terhormat membunuh iblis dan setan di masa kehancuran besar, ada sesuatu di perut wanita itu. Sekarang kamu berani bersikap tidak hormat kepada yang terhormat." Seru Gagak Api dengan sangat marah. Tuan Api memang dihormati. Sayangnya, seperti yang dia katakan, Tuan Api telah jatuh. Dia bukan Tuan Api. Orang tua itu tampak jelek. Gagak Api berkata dengan marah, "Jika kamu tidak hormat kepada yang terhormat, kamu pasti harus mati." Kata Gagak Api, langsung berubah menjadi gagak api yang besar, seluruh tubuh api membubung ke langit, membuka mulutnya, sekelompok api yang mengerikan melesat keluar, menuju lelaki tua berjubah Tao. Pria tua berjubah Tao itu mendengus dingin dan menepisnya dari tangannya. Sebuah kekuatan dahsyat meledak. Sebuah rune melesat keluar dan bertabrakan dengan api. Kedua kekuatan itu melesat ke langit. 9, ayo kita pergi bersama. Gagak api itu meneguk ludah. Buaya naga 9 tiba-tiba melesat keluar dari bahu langit tarian api, tubuhnya besar sekali, dan 9 ekornya tersapu keluar, dan seluruh ruang hancur berkeping-keping. Begitu wajah pendeta Tao itu berubah, tubuhnya cepat mundur. Ekornya yang merah menyala seperti cambuk merah menyala. Ketika dia mencabutnya, pendeta Tao itu segera menawarkan pedang dan memotongnya. Ledakan. Tubuh lelaki tua berjubah Tao itu terguncang keluar, dan tubuh buaya naga 9 itu memercikkan semburan cahaya api, darah yang mengalir berarti merah menyala. "Hidung sapi tua, kau berani menyakitiku dan mati." Buaya naga 9 itu meraung marah. "Tolong berhenti, tuan-tuan." Pada saat ini, seorang wanita parubaya keluar dan segera minum. "Hentikan." Jalan cahaya langit tarian api. Buaya naga 9 dan gagak api semuanya berhenti, mengumpulkan napas mereka, berubah kembali ke penampilan semula, dan mendarat di samping langit tarian api. Wajah lelaki tua itu sangat jelek sehingga dia dipermalukan. Hadirin sekalian, hari ini adalah Pekan Raya Bunga Persik. Jika kalian memiliki keluhan pribadi, kalian dapat menyelesaikannya nanti. Wanita parubaya itu melihat tarian api dan lelaki tua berjubah Tao yang sama, berkata dengan ringan, lalu pergi. Dewa tarian api tidak berubah, dan pendeta Tao tidak berani melakukannya lagi. Dia menghela napas dalam hatinya. Namun, dia juga tahu bahwa tarian api itu kuat. Upaya bersama gagak api dan 9 buaya naga api sudah cukup baginya untuk minum.
Beberapa orang tidak menembak. Harimau terbang bergumam. Pendeta Tao menatap harimau Feitian dengan ganas, dan harimau Feitian menatap lelaki tua berjubah Tao dengan provokasi di matanya. Semua orang yang hadir melihat bahwa mereka bisa mendapatkan satu dari 6 karakter Fu Zuan. Sama sekali tidak ada orang biasa. Mereka semua ingin melihat kekuatan pemilik skrip segel sebelumnya, tetapi sekarang mereka telah menyerah. Pada saat ini, seorang pria muda dengan napas dingin keluar dan berjalan menuju Ye Chen. Mata Ye Chen bergerak sedikit. Dia mengenal pria ini. Ye Chen, Mo Tianji, jika kau membunuh saudaraku, kau tidak akan bisa melindungi nyawamu bahkan jika kau memiliki jimat guntur 9 hari. Seluruh tubuh Mo Tianji membunuh kesempatan itu. Mulut Ye Chen sedikit terangkat, matanya bersinar dengan cahaya dingin yang sama. Saudaramu sialan, jika kau ingin membalas dendam, kau harus menemaninya kapan saja, tetapi kau juga harus siap menemaninya. Benarkah? Aku melihat betapa hebatnya dirimu. Mo Tianji mencibir, apakah kamu berani berbicara saat kamu keluar dari tubuh? Bahkan jika kamu dapat melompati level untuk menantang, kamu masih lemah seperti semut di hadapanku. Aku dapat menghancurkanmu kapan saja. Ye Chen berkata sambil tersenyum, saat itu, saudaramu juga mengatakan itu. Saat itu, aku beberapa kali lebih rendah darinya. Akibatnya, dia mati di tanganku. Oleh karena itu, hasilnya tidak akan berubah. Wajah Mo Tianji begitu muram sehingga dia berkata, apakah kamu berani bertarung denganku? Sekarang, Ye Chen berkata dengan dingin. Mo Tianji berkata dengan senyum ganas, sebentar lagi, akan ada kesempatan. Aku khawatir kamu tidak berani bertarung. Benar-benar tidak tahu malu. Bahkan jika saudaramu Bao, kamu tidak tahu malu. Kamu beberapa kali lebih tinggi dari Ye Chen, dan kamu berani menantang. Flying Tiger mencaci maki dengan jijik. Kemarahan Mo Tianji melintas di matanya dan berkata, kamu berani memarahiku. Kenapa aku harus memarahimu? Kalau kau bisa menggigitku, Fei Tianhu akan memprovokasiku. Mo Tianji sangat marah, menunjuk ke arah Flying Tiger dan berkata, sebentar, aku akan bertarung denganmu dulu. Apa aku sudah berjanji untuk bertarung denganmu? Ini benar-benar menarik. Aku sangat bersemangat. Aku tidak tertarik bertarung dengan orang yang tidak tahu malu sepertimu. Aku benar-benar kehilangan muka. Flying Tiger bersenandung. Mo Tianji sangat marah, wajahnya membiru, dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia berkata, tunggu saja. Saat itu tiba, kalian semua akan mati. Mati, menurutmu siapa dirimu? Dewa Pemotong keluar, pedang tajam melintas di matanya, kekuatan pedang menekan, Mo Tianji menggigil di sekujur tubuhnya. Mo Tianji merasakan tekanan yang hebat. Pedang itu begitu mengerikan sehingga dia tidak bisa bernapas. Pergi, seluruh tubuhnya hancur, dan langit berguncang. Wajah Mo Tianji memucat. Baru saja dia begitu malu sehingga dia kehilangan aib. Dia menggertakkan giginya, dipenuhi dengan kebencian, menatap Ye Chen dan yang lainnya. Sepertinya pelajarannya sedikit lebih ringan. Dewa Pemotong melangkah keluar, seluruh pedang ke langit, menuju Mo Tianji yang terbunuh di masa lalu. Jangan tanya tentang misteri itu. Mo Tianji berteriak, kompas besar muncul, cahaya keemasan meledak, formasi ditekan, rune melonjak, misterius. Di luar kemampuanku. Sekali lagi, seluruh tubuh Li Ji hancur, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Semua orang yang hadir tercengang. Mereka terkejut dan melihat Dewa Pemenggal. Momentum Dewa Pemenggal di sekujur tubuhnya membuat mereka merasakan tekanan. Tampaknya mereka sedang berhadapan seorang raja yang tidak dapat ditaklukkan. Ini adalah aura artefak. Meskipun kekuatannya tidak sebaik masa lalu, ia memiliki aura yang tak tertandingi. Tuan, mari kita akhiri hari ini. Sebentar lagi, Pekan Raya Bunga Persik akan dimulai. Wanita parubaya itu muncul lagi, matanya penuh dengan perbedaan, dan semangat membunuh dewa terlalu kuat, yang membuatnya merasa sedikit bersemangat. Dewa Pemenggalan itu menghentikan napasnya dan jubah emasnya berkibar di sekujur tubuhnya dan menjadi pusat perhatian para penonton. Mo Tianji sangat ketakutan, matanya penuh dengan rasa takut. Di hadapan dewa, dia merasa bahwa dia begitu kecil, seperti debu. Sialan, pemuda bertopeng itu menggertakkan gigi, matanya penuh dengan kebencian dan keengganan. Hadirin sekalian, Pekan Raya Bunga Persik akan segera dimulai. Silakan duduk.
kata wanita paruh baya itu. Semua orang yang hadir memasuki aula. Ada banyak kursi di aula. Setiap kursi memiliki nama, sehingga mereka dapat duduk sesuai dengan nomor. Setelah Ye Chen dan yang lainnya memasuki aula, mereka menemukan jalan mereka sendiri. Pemilik 6 karakter segel hampir diatur bersama, dan mereka masih berada di kursi depan. Fei Tianhu, Yao Xi, Mantian dan kursi-kursi lainnya relatif terbelakang, pada dasarnya berada di ujung barisan. Sementara tanah suci lainnya dan 4 keluarga berada di depan kursi-kursi, dan kursi-kursi beberapa orang kuat yang terkenal diatur di tengah, tetapi posisinya sedikit lebih rendah daripada pemilik 6 jimat. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa Yao Qi sangat mementingkan pemilik 6 karakter segel, jauh lebih tinggi daripada yang kuat ini. Selama tidak ada kecelakaan, pemilik 6 Fu Zuan pasti sangat menakutkan di masa depan, seperti halnya Api Zun, Lei Zun, Samsara Zun dan sebagainya. Bahkan 5 tempat suci dan 4 keluarga harus takut akan sesuatu. Nenek, apakah kita begitu tidak populer? Ini akhir dari tembakan. Flying Tiger berkata dengan tidak puas. Kamu akan puas. Setidaknya 1 kursi tersisa. Kamu bawang yang mana? Akan menyenangkan bisa duduk di sini. Mentian mendengus. Fei Tian Tiger berkata, Yao Qi benar-benar anak yang berwajah seperti Ye Chen, bahkan duduk di depan kursi. Bisakah kau dibandingkan dengan Ye Chen? Dia adalah pemilik jimat guntur 9 hari. Kau kentut. Xuan Yuan menabrak jalan. Aku monster. Apa itu kentut? Flying Tiger bersenandung. Siapa yang setuju denganmu? Sekalipun kau adalah binatang dewa, itu juga klan iblis. Jika kau tidak mengusirmu, itu sudah menjadi wajah besar bagimu. Mentian berkata dengan mata putih. Tapi tidak buruk juga duduk di sini. Kau bisa menyelinap pergi kapan saja. Flying Tiger mengangkat alisnya ke arah Mentian dan pedang Xuan Yuan. Xuan Yuan berkata, aku katakan padamu, jika kau datang dalam keadaan buta, maka kami tidak bisa melakukan apapun padamu. Dasar tikus. Flying Tiger meremehkan cara snort. Bagaimana dengan 5 tempat suci dan 4 keluarga? Mengapa kau belum datang? Mentiance membuka topik pembicaraan. Jika orang lain mendengarnya, mereka akan dapat berjaga-jaga terhadap pencuri. Konon, Dewi Yao Qi secantik surga, dan lebih cantik dari Perila. Dapat dikatakan bahwa dia adalah kecantikan nomor 1 di dunia. Aku tidak tahu apakah aku bisa beruntung melihatnya hari ini. Xuan Yuan berkata sambil tersenyum. Untuk pertemuan persik datar yang begitu besar, gadis Yao Qi harus keluar. Seorang pemuda di sampingnya juga penuh dengan harapan. Namamu, saudara, jika kamu bisa diundang, kamu pasti terlahir luar biasa. Flying Tiger tertawa terbahak-bahak. Pemuda di sampingnya berkata sambil tersenyum, Liu Jia Liu Xia dari wilayah selatan. Namamu sangat cocok denganmu. Sebaliknya, itu cabul. Fei Tian Tiger tertawa. Liu Xia berkata sambil tersenyum, aku tidak tahu apakah itu karena nama itu. Aku tidak punya hobi lain. Aku hanya punya beberapa hobi. Haha, saudara Liu, ada begitu banyak wanita cantik di Yao Qi. Aku tidak tahu berapa banyak bencana yang telah terjadi. Flying Tiger tersenyum. Liu Xialian berkata, saudara, kamu tidak bisa mengatakan omong kosong ini. Aku tidak berani menghujat peri Yao Qi. Sungguh berkah bisa melihat dari jauh. Kakak Liu, aku tidak sedang membicarakanmu. Kau tidak ambisius. Apa yang salah dengan peri Yao Qi? Bukankah dia seorang wanita? Jika kau seorang wanita, kau tidak bisa menghindari kesepian. Melihat gaya kakak Liu yang anggun dan elegan, serta latar belakang keluarga yang baik, dan membawa bencana bagi beberapa peri bukanlah hal yang wajar. Harimau Fei Tian tampak serius dan tidak masuk akal. Apa yang kau katakan? Yao River dan Liu Piaoyue menatap Harimau Fei Tian dengan dingin. Harimau Fei Tian menggigil di sekujur tubuhnya, dan dengan cepat tertawa dan berkata, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jika kau berbicara omong kosong lagi, berhati-hatilah dan terbanglah. Liu Piaoyue bersenandung. Harimau Fei Tian mengepulkan asap dari sudut mulutnya. Menghadapi Yao Xi dan Liu Piaoyue, dia tidak punya cara untuk menghadapinya. Dia kemudian berbisik kepada Liu Xia, ini adalah 2 harimau betina. Aku tidak mampu menyinggung perasaannya. Liu Xia, oh, 1, lalu berbisik, yang 2 ini. Jangan membuat mereka berpikir tentang hal itu.
Jika kamu mengerti sedikit saja tentang pemikiran yang menyimpang, kami, orang-orang hebat, pasti akan membuatmu menjadi kue daging dan membuatmu berpantang seumur hidup. Harimau Feitian tampak serius. Liu Xia menggigil. Baru saja dia memikirkan momentum memenggal kepala dewa. Dia tidak berani memiliki sedikit pikiran yang bengkok di dalam hatinya. Saat berbicara, seorang pria dan seorang wanita muncul di gerbang aula. Ini dia putra dan putri dari Tanah Suci Cahaya. Liu Xia melihat dua sosok. Matanya langsung tertuju pada tubuh wanita muda itu. Matanya tertutup bunga persik dan matanya tidak bisa bergerak. Ada dua sosok di gerbang. Pemuda berjubah biduk adalah orang suci dari Tanah Suci yang bergoyang, Xiao Xian, sementara gadis dengan gaun langit berbintang terlihat segar dan anggun, seperti wanita dari 9 peri surgawi, orang suci dari Tanah Suci yang bergoyang, Zishaiwei. Kedua orang di wilayah selatan ini, yang dikenal sebagai anak emas dan gadis giok, adalah pasangan yang sangat cocok. Penampilan Xiao Xian dan Zishaiwei menarik perhatian semua orang. Ini adalah salah satu tokoh paling menonjol di antara generasi muda di wilayah selatan. Prestasi masa depan mereka benar-benar luar biasa, yang akan menjadi pilar Tanah Suci di masa depan. Dikatakan bahwa putra dan putri Tanah Suci dibuat oleh surga. Tidak ada yang salah dengan itu. Satu-satunya yang layak untuk putra adalah perawan. Penampilan Xiao Xian dan Zishaiwei langsung menjadi fokus. Mereka berjalan ke tempat duduk mereka sendiri tanpa mengalihkan pandangan mereka. Tempat duduk mereka berseberangan secara diagonal dengan pemilik karakter 6 segel, dan tempat duduk mereka lebih maju. Pandangan Ye Chen tertuju pada putra dan putri Yao Guang, dan hatinya dipenuhi dengan seruan. Dia berkata dalam hatinya, itu layak menjadi salah satu dari 5 tempat suci. Temperamen dan auranya berada di luar kemampuan orang biasa. Di alam besar yang sama, bahkan jika alamnya lebih tinggi dari mereka, auranya mungkin tidak lebih kuat dari mereka. Petik 2. Jika tidak ada aura seperti itu, bagaimana menjadi putra dan putri Tanah Suci adalah semacam identitas. Keluar mewakili Tanah Suci, kata jiwa tua itu. Xiao Xian dan Zishaiwei mengincar Ye Chen, Hu Tian dan Sui Tian. Pemilik 6 karakter segel dan putra dan putri suci mereka jelas merupakan pesaing yang kuat. Yin Qingyang, putra suci Tanah Suci Sanxing, akan datang. Pada saat ini, seseorang berseru lagi. Di gerbang aula utama, seorang pria muda berjubah tau biru berjalan perlahan. Dengan setiap langkah, mereka merasakan resonansi jalan surga dan bumi, dan seluruh aula dipenuhi dengan suara Tao. Sungguh wawasan yang luar biasa. Meskipun mereka telah berlatih selama bertahun-tahun, pemahaman mereka tentang jalan mungkin tidak lebih baik dari Yin Qingyang. Setiap langkah Yin Qingyang, akan ada garis-garis jalan di tanah, hukum langit dan bumi mengalir bersamanya, sangat misterius dan tak terbayangkan. Semua orang memandang Yin Qingyang, dan mereka penuh dengan keheranan. Tanah Suci Sanxing menghususkan diri dalam kultivasi Taoisme. Saya khawatir tidak ada seorang pun yang dapat melampaui persepsi jalan agung di seluruh dunia. Dikatakan bahwa sutra abadi tertinggi dari Tanah Suci Sanxing diwarisi dari negeri peri dan misterius. Dikatakan bahwa ketika Yin Qingyang lahir, dia muncul suara jalan agung, dan seluruh tubuhnya terbungkus oleh jalan. Oleh karena itu, dia dibawa pergi oleh guru suci Tanah Suci Sanxing. Saat itu, dia menegaskan bahwa putra ini akan dapat mencapai kesuksesan besar di masa depan. Banyak orang di tempat kejadian menceritakan beberapa rumor, yang membuat Yin Qingyang sangat misterius dan tak terbayangkan. Yin Qingyang duduk dan suara jalan menghilang. Semua orang seperti mimpi, mereka merasa sangat luar biasa. Yin Qingyang mengangguk sedikit kepada Xiao Xian dan Ziche Yue dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Xiao, Ziche Sengfe benar-benar datang lebih awal." "Saudara Yin belum terlambat," Xiao Xian berkata sambil tersenyum tipis. "Sungguh menyenangkan mendengar bahwa saudara Xiao memiliki pemahaman baru tentang Sutra Kaisar Giok." Yin Qingyang berkata sambil tersenyum. Xiao Xian berkata, "Menilai dari momentum saudara Yin tadi, saudara Yin telah membuat kemajuan besar. Haruskah kita membawa kitab suci Tao ke tingkat yang lebih tinggi?" Xiao Xian dan Yin Qingyang keduanya tersenyum dan bertanya tentang satu sama lain. Namun, mereka belum pernah bertemu satu sama lain selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu siapa yang memiliki kemampuan.
Pada saat ini, ada dua sosok di pintu, satu laki-laki dan satu perempuan. Pria muda itu besar dan kuat. Wanita itu tampak kurus, tetapi aura di sekujur tubuhnya membuat semua orang merasa tertekan. Putra suci Taisu Zilong dan orang suci Xia Yunsang di tanah suci Wanchu. Konon, naga ungu Taisu memiliki darah naga. Aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Aku dibawa pergi oleh seekor naga tua saat pamanku lahir, dan kemudian secara ajaib selamat. Akhirnya, dia terlihat oleh penguasa tanah suci Wanchu, dan akhirnya membawa kembali tanah suci Wanchu. Bakat Paman Tai luar biasa. Saat berlatih, selalu ada naga ungu di sekitar, yang sangat luar biasa. Taisu Zilong dan Xia Yunsang berjalan melewati aula dan mendapatkan tempat duduk mereka. Orang-orang ini, semuanya sangat luar biasa. Mereka lebih banyak manusia daripada orang mati. Harimau Feitian merasa hatinya terluka 10.000 poin. Tidakkah kau merasa sulit untuk membandingkan dirimu dengan mereka? Kata Liu Xia. Harimau terbang bersenandung, jika aku berada di tempat-tempat suci ini, aku tidak akan kalah dengan mereka jika aku memiliki sumber daya kultivasi seperti mereka. Ayolah, pencapaian mereka tidak dikumpulkan oleh beberapa sumber daya kultivasi, tetapi oleh bakat mereka yang sebenarnya. Ini di luar jangkauan kita. Liu Xia menghela nafas. Saat berbicara, dua sosok muncul di gerbang aula. Putra dan putri dari tanah suci Zixia muncul di hadapan orang-orang. Cahaya lilin putra suci di tanah suci Zixia adalah sosok legendaris. Dia dan putrinya sangat cantik dan memiliki kelahiran yang sangat luar biasa. Mereka juga dikenal sebagai sepasang pasangan Tao yang dibuat di surga, dan patut ditiru. Dikatakan bahwa cahaya lilin memiliki kesempatan yang sangat luar biasa ketika dia berusia 15 tahun, dan mendapat warisan dari sebuah gua peri kuno, yang dikatakan sebagai gua orang dewasa. Kehidupan lilin itu luar biasa setiap hari. Konon sejak kecil, aura ungu selalu menyelimuti. Kultivasi roh ungu ke timur adalah yang tercepat di tanah suci Zixia selama bertahun-tahun. Munculnya cahaya lilin membuat semua orang kagum. Sungguh pria yang bangga dikagumi. Cahaya lilin dan istrinya duduk di kursi mereka, dan hampir semua dari 5 tempat suci telah tiba, dan sekarang mereka adalah anak-anak kesayangan dari 4 keluarga. Bakat dan prestasi dari 4 keluarga tidak kalah dari 5 tempat suci. Dalam seluruh kehidupan muda di dunia, mereka juga memiliki prestasi yang melampaui jangkauan orang lain. Aku tidak datang terlalu pagi. Terdengar tawa dari pintu. Semua orang melihat ke samping. Seorang pemuda masuk dari gerbang aula sambil tersenyum. Jenius pembunuh membunuh bulan, seru seseorang. Slayu Ekong melangkah maju dan menjadi pusat perhatian. Napasnya tidak terlihat terlalu kuat, tetapi tidak ada yang bisa mengabaikannya. Bahkan putra dan putri dari 5 tempat suci tidak akan pernah membencinya. Betapa paginya kamu, membunuh bulan kosong ke Yin King Yang, cahaya lilin dan orang lain dengan senyuman. Baru saja datang, cahaya lilin hari itu, membunuh Yue Kong tertawa, lalu menatap Ye Chen, Su Yutian, Hu Wutian dan yang lainnya, dan berkata, beberapa adalah pemilik 6 Fuzuan. Mereka benar-benar terkenal, lebih baik bertemu dengan mereka. Dengan senyum di wajahnya dan ekspresi hangat di wajahnya, Sun Asli berkata dengan samar, apakah kita terkenal? Tentu saja, dengan lahirnya 6 skrip Fuzuan, reputasimu telah menyebar ke seluruh dunia. Membunuh bulan dengan senyum kosong. Saya khawatir bukan karena reputasi kita telah menyebar ke seluruh dunia, tetapi kelahiran 6 Fuzuan telah menyebar ke seluruh dunia. Apakah kita hanya lewat begitu saja? Bumi dan matahari bersinar. Meskipun 6 Fuzuan menarik perhatian, siapa yang bisa mendapatkan 6 Fuzuan juga menarik perhatian. Lagi pula, selama bertahun-tahun, orang yang dapat memiliki 6 Fuzuan bukanlah orang biasa. Membunuh bulan tersenyum kosong. Kita tidak berbeda dari yang lain. Air dan bulu siang bersinar. Membunuh Yue Kong berkata sambil tersenyum, mungkin, tetapi 6 Fuzuan memilihmu, jadi kamu secara alami luar biasa. Membunuh bulan tersenyum kosong, adalah untuk mencapai tempat duduk mereka sendiri. Kemudian, seorang pria dan seorang wanita datang ke gerbang aula. Keduanya mengenakan pakaian bulu, dan pemuda itu mengenakan mantel bulu hitam panjang. Seluruh orang tampak suram dan tampaknya tidak berhubungan satu sama lain.
Dan wanita itu adalah pakaian bulu putih, seluruh tubuhnya seperti peri bulu, bersinar cemerlang, membentuk kontras tajam dengan pemuda yang mengenakan pakaian bulu hitam. Mereka adalah saudara laki-laki dan perempuan dari keluarga Wenren, Wenrenyu dan Wenrenkwe. Dikatakan bahwa salah satu dari dua saudara laki-laki dan perempuan ini telah diwarisi dari binatang dewa kuno. Mantel bulu hitam dan mantel bulu putih keduanya adalah harta karun yang besar dan memiliki kekuatan tak terbatas. Warisan dewa dan binatang kuno. Mata harimau terbang berdiri. Dikatakan bahwa apa yang didapat Wenrenyu adalah warisan dari binatang mitos kuno Tianyumoka, sedangkan milik Wenrenkwe adalah milik Baifeng. Diam dan berkata, "Gagak tinta bulu langit, binatang jenis apa itu?" Baifeng masih bisa masuk akal. Harimau terbang meremehkan jalan mendengus. Liu Xia berkata, dikatakan bahwa gagak bulu penuh dengan keberadaan, sehingga dapat dianggap sebagai binatang dewa kuno, dan darah gagak emas mengalir di dalam tubuh. Wenrenyu dan Wenrenyu berjalan ke aula. Wenrenyu penuh vitalitas, dan Wenrenyu sesuram air. Ada kontras yang tajam di antara mereka. Sulit membayangkan bahwa mereka adalah saudara laki-laki dan perempuan. Siapa pemilik jimat guntur 9 surga? Wenrenkwe menatap langsung ke Ye Chen dan yang lainnya, mendatangi mereka, satu persatu melirik ke jalan. Ye Chen berkata, "Saya." Wenrenkwe, seperti seekor burung pipit, melompat di depan Ye Chen, menatap Ye Chen dan berkata, "Saya dengar kamu masih memiliki jimat angin di tanganmu." "Tidak buruk." Ye Chen mengangguk. "Bisakah kamu memberikannya kepadaku?" katanya sambil tersenyum. Ye Chen menutupi kepalanya dengan garis-garis hitam dan berkata, "Kenapa memberikannya padamu? Menurutmu aku lucu?" Burung itu tertawa, memperlihatkan dua lesung pipit dan dua gigi harimau kecil. "Sungguh indah." Ye Chen penuh dengan garis-garis hitam dan berkata dengan senyum pahit, "Tapi, apakah kita saling kenal?" "Namaku Wenrenkwe." "Siapa namamu?" Aku mendengar burung itu menyilangkan pinggangnya dan berkata, "Ye Chen. Sekarang kita saling kenal. Aku mendengar orang yang lewat." Tidak ada kata-kata. "Piaoxue, Yaoxi, kamu harus mengawasinya. Sainganmu dalam cinta akan segera datang." Flying Tiger segera berkata, "Apa hubungannya denganmu?" Yaoxi berkata, "Feitian Tiger bersenandung, menurutku dari pengalaman tinggal bersama anak laki-laki itu selama bertahun-tahun, burung ini akan segera ditaklukkan oleh Ye Chen. Akhirnya, ia akan menjadi sainganmu dalam cinta. Kamu harus waspada terhadap kemungkinan ini dan membunuhnya di buayan." "Maaf sekali, aku tidak bisa memberimu rune angin ini." Ye Chen leng-leng, akhirnya tersenyum masam. Burung itu tidak sabar dan berkata, "Bagaimana kamu bisa memberikannya padaku? Mengapa aku tidak bisa memberikannya padamu? Itu jahat." "Ya, aku akan memperbaiki jimat angin. Kau akan memberikannya kepadaku, dan itu sangat cocok untukku." Burung itu mendengus dan menatap Ye Chen dengan penuh percaya diri. Ye Chen hanya tersenyum, mendengar burung pipit itu kembali ke posisinya sendiri, setelah melirik Ye Chen, lalu tidak lagi memperhatikannya. Ini hanya episode kecil, Ye Chen tidak terlalu peduli. Pada saat ini, dua orang muncul di pintu. Mereka semua memiliki aura yang kuat, dan mereka memiliki perasaan berada di atas dan di atas segalanya. Bintang kembar keluarga Chang akan datang. Chang Hentian dan Chang Tutian adalah yang paling sombong dan arogan di antara 5 tempat suci dan 4 keluarga. Mereka sombong, dan mereka selalu ingin bertarung dengan Yin Qingyang dan yang lainnya untuk membuktikan bahwa mereka adalah yang paling kuat. Namun, mereka juga sangat kuat, tidak mudah diprovokasi. Chang Tian dan Chang Hentian berjalan ke Ye Chen, Sui Yutian, dan Huo Wutian dengan aura yang kuat dan menatap mereka dengan mata yang sangat dingin dan bangga. Chang berkata, "Aku menantikan untuk bertarung denganmu untuk melihat seberapa kuat keenam rune itu. Kamu akan memiliki kesempatan, tetapi pada saat itu, aku khawatir kamu hanya bisa membenci surga, tidak menentangnya." Matahari asli mendengus. "Apakah kamu Tuk Xing Sun, pemilik jimat itu? Itu tergantung pada seberapa kuat kamu." Langit dingin dan sejuk. Tu Xing Sun berkata, "Kamu akan melihatnya. Pada saat itu, kamu tidak ingin menangis untuk ayah dan ibumu. Itu akan memalukan. Mari kita lihat." Chang membenci dengungan dingin, kembali ke tempat duduknya. Begitu Chang Hentian dan Chang Tutian muncul, mereka mulai menantang kepemilikan 6 Fuzuan,
membuat seluruh aula dipenuhi bau mesiu. Sepertinya kita yang paling lambat. Di gerbang aula, dua sosok muncul lagi, salah satunya tertawa. Darah Zuokyu dan naga Zuokyu telah tiba. Itu juga Gemini, tetapi tidak seagresif Tian Jiao. Seseorang berkata. Gemini keluarga Zuokyu melewati aula dan mencapai tempat duduk mereka sendiri. Semua tempat duduk di tempat kejadian penuh. Dikatakan bahwa pertemuan bunga persik ini dipimpin oleh Dewi Yaochi. Aku tidak tahu apakah itu benar. Zuo Qiulong duduk dan berkata sambil tersenyum. Dewi Yaochi selalu hidup dalam pengasingan. Sangat jarang bisa memimpinnya kali ini. Saudara Yin, aku mendengar bahwa Tanah Suci Sanxing dan Tanah Suci Yaochi bermaksud menikahi kakak laki-laki dan gadis suci Yaochi sebagai pasangan Tao. Aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Cahaya lilin siang berkata. Yin Qingyang berkata, semuanya tergantung pada takdir, beberapa hal tidak dapat dipaksakan. Memang benar bahwa beberapa hal tidak dapat dipaksakan. Semuanya tergantung pada takdir. Pada saat ini, di aula, terdengar suara yang tenang, suaranya enak didengar, hanya mendengarkan suaranya saja sudah merupakan semacam kenikmatan. Ini dia orang suci dari Yaochi. Orang-orang terkejut. Kemudian, sesosok tubuh keluar dari pintu aula. Wanita yang memimpin mengenakan kerudung dan tidak dapat melihat wajah aslinya. Namun, matanya jernih dan cerah seperti bulan, dan sosoknya anggun. Rok panjang berwarna merah mudanya bahkan lebih seperti peri. Seluruh tubuhnya penuh dengan napas yang halus, yang lebih luar biasa daripada orang suci lainnya. Ini adalah Dewi Yaochi, keberadaan yang legendaris. Di belakang Dewi Yaochi, beberapa wanita semuanya memiliki penampilan abadi, yang tidak lebih buruk dari satu wanita yang hadir, dan bahkan lebih buruk dari orang suci lainnya. Ini adalah Yaochi. Di mata orang luar, ada sekelompok orang abadi. Orang-orang kecewa melihat gadis Yaochi ditutupi kerudung, tetapi merupakan suatu kehormatan untuk melihatnya di sini. Dewi Yaochi pergi ke atas aula. Para wanita di belakangnya berdiri di kedua sisi. Gadis itu berkata pelan, Anda sopan. Sama-sama, mereka semua membalas dengan tinju. Hari ini adalah pertemuan persik datar sekali dalam 1000 tahun di Yaochi. Saya sangat berterima kasih atas undangan Anda. Suara orang suci Yaochi terdengar merdu dan berkata, kalian semua yang hadir di sini hari ini adalah tokoh-tokoh terkenal di wilayah timur, selatan, dan utara dunia. Kali ini, merupakan kehormatan bagi Yaochi untuk mengundang pemilik 6 Fuzuan. Orang suci Yaochi, ini terlalu berlebihan untuk dikatakan. 6 Fuzuan benar-benar kuat, tetapi pemiliknya tidak yakin. Langit berdengung dingin. Mengapa begitu? Kata peri Yaochi. 6 Fuzuan adalah hal-hal yang dibesarkan oleh langit dan bumi. Tidak diragukan lagi bahwa mereka kuat. Namun, jika pemiliknya tidak memiliki kemampuan, dia bisa mengganti tuannya. Melawan langit, dengan cara yang dingin dan sombong. Apa maksudmu, apakah kau menginginkannya? Ada kilatan api di mata langit tarian api, menatap Chang yang berada di seberang langit. Chang yang berada di seberang langit mencibir, jika aku menginginkannya, bisakah kau menyimpannya? Lancang, berani bersikap tidak masuk akal kepada yang terhormat. Gagak api berkata dengan marah. Hari tari api menyentuh bulu gagak api, menjadi tenang, dan berkata dengan lemah, jangan marah dengan santai. Jika ada yang memenuhi syarat untuk membuat kita marah, jangan kehilangan identitasmu. Baik, pendeta. Gagak api itu menjadi tenang. Ekspresi wajah Chang yang merugikan hari itu jelek, berkata dengan marah, kau membuatku marah. Lalu apa? Dengan senyum tipis dan lambaian tangan yang besar, sebuah skrip segel merah muncul di aula, dan itu terbakar, membuat suhu seluruh aula naik tiba-tiba. Ini adalah jimat api. Mereka semua ketakutan dan menatap jimat api dengan mata yang menyala-nyala, berharap untuk merebutnya. Apa maksudnya dengan itu? Semua orang bingung melihat langit tarian api. Jika kamu bisa mengambil rune api di sini, rune api itu akan menjadi milikmu, kata Fire Dance Sky. Semua orang menarik napas dalam-dalam. Apakah itu sedikit berlebihan? Haha, ini bagus. Dengan senyum main-main, Tu Xingxun berkata sambil tersenyum. Chang yang berada di seberang langit melihat rune api, mencibir dan berkata, ini yang kamu katakan. Aku akan memasang rune api. Aku berkata, jika kamu bisa mengambilnya, lakukan saja.
Aku tidak akan pernah menghentikanmu. Fire dan Sky masih di sana, semuanya dilakukan dalam pikiran, tidak sama sekali. Chang yang berada di seberang langit mendengus dingin, kamu tidak akan menyesalinya. Saat dia mengatakan itu, Chang yang berada di seberang langit dan mengeluarkan beberapa hujan ringan, yang langsung jatuh ke simbol api. Seberkas cahaya melesat keluar dan langsung menutupi simbol api. Dia mengulurkan tangan besar dan meraihnya ke arah jimat api. Dengan senyum dingin di mulutnya, dia sepertinya merasakan bahwa jimat api itu adalah tasnya. Ledakan. Pada saat ini, api menyembur keluar dari simbol api, yang sangat menakutkan. Suhu di seluruh aula kembali naik. Semua orang merasa seperti tinggal di tungku api, dan mereka sangat menderita. Semua kekuatan Chang yang melawan langit terbakar kali ini. Api melesat keluar dan melesat ke langit melawan langit. Itu tak terhentikan. Nyala api itu datang dengan ganas, dan wajahnya berubah melawan langit. Nyala api ini bukan nyala api biasa. Kita tidak bisa meremehkan kekuatannya. Chang melawan langit mengeluarkan kekuatan yang mengerikan, berubah menjadi kekuatan melawan langit, terjalin dengan nyala api, kedua kekuatan itu saling bertabrakan, meledak dalam sekejap, menuju dampak di sekitarnya. Seekor flamingo merah muncul di simbol api. Dengan teriakan panjang, burung api itu bergegas menuju langit melawan langit. Itu penuh dengan kekuatan yang mengerikan. Chang melawan langit, garis-garis tubuhnya melonjak, tangannya dengan cepat tercetak, memainkan rune, minuman, keterampilan surga. Pada saat ini, seluruh ruang tampaknya terhalang, aliran pembunuhan melonjak, menuju burung api, untuk mencabik-cabik burung api secara menyeluruh. Burung api meraung, nyala api membumbung ke langit, dan suhu yang mengerikan dapat melelehkan segalanya, bahkan ruang angkasa pun dapat meleleh. Itu benar-benar menghancurkan segalanya dan membunuh langit. Chang terkejut dan dengan cepat mundur. Pada saat ini, Chang Hentian melihat bahaya Chang melawan langit dan segera bergegas dari tempat duduknya. Mereka bergandengan tangan untuk melawan kekuatan burung api. Baiklah, Master Api, hentikan. Melihat situasinya tidak tepat, Dewi Yaochi pun berhenti. Kalau tidak, akan sulit menjelaskan apa yang terjadi pada Chang Hentian dan Chang Tian yang memberontak di sini. Burung api kembali dan menyatu dengan rune api. Simbol api menghilang sepenuhnya bersama gelombang langit api. Semua orang di tempat kejadian menarik napas dan menelan ludah mereka. Hari tarian api tidak bergerak, tetapi memberi semua orang kekuatan kuda. Chang Tian dan Chang Hentian terlihat sangat jelek, ini hanya tamparan di wajah. Mereka telah bersumpah sebelumnya bahwa mereka bisa mendapatkan rune api. Namun, langit tarian api belum bergerak, dan rune api saja tidak dapat melewati level ini. Rune api sangat kuat. Jika Anda tidak mendapatkan pengakuan rune api, tidak peduli siapa itu, Anda tidak dapat memilikinya. Bukan rune api yang kuat, tetapi 6 rune dan karakter segel. Ini adalah hal ilahi antara langit dan bumi. Tanpa persetujuan mereka, tidak ada yang mau mendapatkannya. Itu layak menjadi salah satu dari 6 Fuzuan. Itu benar-benar kuat. Itu benar-benar memberi kita wawasan. Peri Yaochi tersenyum. Chang pemberontak merasa sangat terhina, tetapi dia tidak bisa menyerah seperti ini. Jika dia tidak menyelamatkan sedikit muka, bagaimana dia bisa menjadi pemimpin di antara generasi muda di dunia? Pemilik jimat guntur 9 surga, apakah kamu memiliki keberanian seperti itu? Kamu memiliki rune guntur 9 surga dan rune angin. Haruskah kamu menyumbangkan satu? Langit melawan jalan yang dingin. Chang melawan langit, kamu tidak ingin memukul ide Feng Fuku. Burung itu segera berdiri dan mendengus. Chang memberontak terhadap langit, siapapun yang memiliki kemampuan akan mendapatkannya. Kesemek, petik, cubit, dan remas. Ye Chen mencibir dan berkata, baru saja kamu merasa tidak cukup malu. Ingin kehilangan muka lagi. Apa yang kamu katakan? Chang memberontak terhadap langit. Ye Chen melambaikan tangannya, dan sebuah naskah segel perak dengan cahaya guntur muncul di aula, penuh dengan napas kekerasan yang tak tertandingi. Jika kamu mau, lakukan saja, tetapi jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu bahwa jimat guntur 9 hari bukanlah jimat api. Ketika sampai padamu, kamu akan terbakar abis dan kamu akan mabuk. Ye Chen mencibir. Haha, aku sudah lama tidak makan daging panggang. Aku bisa memakannya.
Flying Tiger langsung tertawa terbahak-bahak. Haha, Mantian, Xuanwu, dan teman-teman Ye Chen lainnya tertawa. Saat dia diolok-olok seperti ini, sungguh memalukan. Saat aku mendapatkan jimat guntur 9 hari, itu akan menjadi waktumu. Chang menggertakkan giginya ke langit, napasnya yang memberontak meledak dengan marah, menuju tangan jimat guntur 9 hari. Cahaya guntur di atas jimat guntur 9 hari bergejolak, menjadi semakin gelisah, suara berderak langsung terdengar, orang-orang merasa kulit kepalanya mati rasa. Ledakan. Dalam sekejap, pada saat serangan Chang, jimat guntur 9 hari mengeluarkan guntur langit yang mengerikan dan terbelah ke langit. Guntur itu sangat menjengkelkan dan menakutkan. Wajah Chang berubah drastis. Kekuatan guntur itu sangat mengerikan. Jika dia tidak bisa menahannya, dia pasti akan menderita kerugian besar. Chang memberontak ke langit dan menawarkan tripod emas besar. Cahaya keemasan tripod itu bersinar dan menyilaukan. Serangkaian rune yang mengerikan meledak keluar dari tripod. Guntur jatuh di tripod dan ditahan oleh tripod. Chang yang menentang langit mencibir dan berteriak, "Ambilkan untukku." Tripod menutupi jimat guntur 9 langit, menutupinya dan mengumpulkannya ke dalam tripod. Diambil. Pada saat ini, semua mata orang-orang menatap keluar, tidak berkedip melihat pemandangan ini. Fei Tian Tiger dan yang lainnya juga terkejut, tetapi mereka tidak mempercayainya. Terlebih lagi, Ye Chen terlihat sama sekarang dan tidak menganggapnya serius. Aku akan mengambil jimat guntur 9 hari. Chang yang menentang langit mencibir, dan senyumnya penuh dengan kepuasan. Ye Chen dengan senyum bercanda, berkata, "Apakah kamu yakin?" "Tidak, jimat guntur 9 hari sudah ada di tasku." Chang Beitian merasa bahwa wajahnya telah diselamatkan dan dia dalam suasana hati yang baik. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika jimat guntur 9 hari begitu mudah diambil, apakah masih ada guntur 9 hari?" Langit di seberang langit merasakan ada yang tidak beres. Mengapa Ye Chen begitu tenang? Pada saat ini, puluhan ribu cahaya guntur meledak keluar dari tripod untuk merobek langit dan seluruh aula Yaoqi. Bang! Namun dalam sekejap mata, tripod besar di langit langsung meledak, dan cahaya petir pun meledak, yang membuat semua orang di aula Yaoqi tidak dapat membuka mata mereka. Ah! Kemudian, hanya terdengar teriakan. Ketika penglihatan semua orang pulih, mereka hanya melihat Chang berpakaian compang camping, rambutnya tegak, seluruh tubuhnya hitam terbakar, dan tubuhnya masih bermata putih. Seolah-olah dia telah dicincang dari luar dan lembut di dalam. Puff! Tanda seru. Chang di langit menyorotkan seteguk darah, wajahnya penuh dengan keterkejutan dan kemarahan, ini adalah wajah keduanya di sini. "Kakak, apakah kamu baik-baik saja? Aku benci surga dan hatiku terkejut." Chang di langit, wajahnya sangat suram, dan matanya penuh dengan peluang. Dia berkata, "Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Aku akan menunggu." Ye Chen tersenyum dingin. "Aku benar-benar mencari masalah. Aku sudah mengatakan bahwa aku akan memotong Jiao di luar dan lembut di dalam. Aku tidak bisa menahan diri." Burung itu mendengus menghina. "Sayang sekali tidak dimasak. Ada satu porsi daging lagi yang kurang." Fei Tian Tiger menggelengkan kepalanya tak berdaya, merasakan kehilangan yang sama. Mentian juga berkata sambil tersenyum, "Jika kamu menambahkan sedikit garam atau sesuatu, diperkirakan kita masih bisa memakannya. Menurutku lebih baik menambahkan sedikit bawang putih." Sulit untuk mencibir Xuanwu. Orang lain mendengarkan percakapan ini, hati mereka gelap, siapa orang-orang ini? Beranikah kamu bersikap begitu ironis, bahkan kesayangan dewa? Apa yang kamu katakan? Chang Hentianu menatap Fei Tian Tiger dan yang lainnya. "Apakah kamu tuli?" Flying Tiger berkata dengan mata putih. Chang sangat marah, dan Jiu Tian Leifu menyakitinya. Dia mengenalinya. Namun, Fei Tian Tiger seperti semut di matanya. Dia berani mempermalukannya di sini. Dia terkutuk. Mencari kematian. Chang marah sekarang, tidak ada tempat untuk melampiaskan, sekarang menemukan target, sama sekali tidak akan melepaskannya. Chang melawan langit dengan momentum yang mengerikan bergegas, kekuatan langit untuk harimau terbang, itu benar-benar dapat dipandang sebelah mata, tidak dapat menjadi lawan. Namun, harimau terbang mereka tidak takut, di sisi mereka ada dewa pemotong yang sangat tidak normal. Chang memberontak terhadap langit, dan menamparkan harimau terbang.
Itu sangat kuat dan menakutkan sehingga harimau terbang itu seperti bertarung habis-habisan dan tidak bisa menjadi lawan. Tepat pada saat ini, cahaya pedang bergegas keluar, bersenandung lurus, dengan rasa membunuh menuju Chang Ditiansa. Ledakan, telapak tangan Chang Ditian dihitung sampai cahaya pedang itu hancur. Kemudian, sebuah pedang on ditebas, pemilik pedang itu sangat mengerikan. Di bawah pedang ini, Chang Tutian sangat kecil. Semua orang di tempat kejadian menarik napas, karena mereka merasakan hal yang sama. Terlebih lagi, pedang di tubuh mereka bergetar, seolah-olah mereka telah bertemu dengan keberadaan teror dan membuat mereka tunduk. Pedang Yin dan Yang milik King Ye bergetar, dan dia sangat takut sehingga tidak peduli bagaimana dia menenangkannya, itu tidak mempan. Chang yang berada di langit sangat ketakutan sehingga dia meraung dan membuat cahaya yang mengerikan. Dia bertabrakan dengan pedang dan terbang keluar. Puff! Pedang itu jatuh di tubuh Chang, yang mengejutkan. Wajah Chang sangat terkejut. Jika aku tidak tahu konvergensi, aku tidak keberatan memotongmu di sini. Dewa Pemenggalan berbicara dengan dingin, dan kekuatan pedangnya tiba-tiba disingkirkan. Jubah emasnya bersinar, yang penuh dengan pencegahan yang hebat. Siapa pria ini? Mengapa ada kekuatan yang begitu menakutkan, begitu tua, sehingga melampaui yang disukai di wilayah selatan? Benar-benar mengerikan. Semua orang yang hadir menarik napas. Jika Dewi Yaoqi terkejut, kekuatan mereka pasti lebih unggul di antara para bangsawan. Tanpa diduga, ada yang lebih mengerikan di sini. Chang menggertakkan giginya. Kali ini, dia jatuh 3 kali di sini. Dia menderita kerugian dan memukul wajahnya berulang kali. Wajahnya telah hancur dan tidak memiliki wajah. Untuk menyembuhkan anak Chang, kata orang suci Yaoqi kepada salah satu murid perempuan. Seorang murid perempuan pergi ke depan langit, mengambil botol giok kecil, dan menuangkannya pada luka Chang Hari yang merugikan. Seberkas cahaya bersinar, dan luka Chang Hari yang merugikan pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Setelah beberapa saat, dia pulih sepenuhnya. Orang suci Yaoqi berkata, "Tuan-tuan, pertemuan buah persik akan segera dimulai. Saya harap Anda dapat mengesampingkan semua rasa terima kasih dan dendam untuk saat ini." Orang suci Yaoqi tidak membuka mulutnya untuk menghalangi sebelumnya, jadi tujuan membuka mulutnya saat ini sudah jelas dengan sendirinya. Dia mencoba untuk melihat seberapa mampu orang-orang ini. Dia ingin membuat keributan melawan langit dan melihat apakah pemilik 6 naskah Fu Zuan benar-benar sekuat itu. Sekarang tujuannya telah tercapai, dan tangan pemenggalan dewa berada di luar imajinasinya. Selama beberapa orang jujur, kita sebenarnya bisa berbicara dengan baik, kata harimau Fei Tian dalam penyamaran rubah. Chang Tian mendengar ini, wajahnya marah dan berubah bentuk, tetapi hanya bisa bertahan di sini. Lihatlah dirimu, wajahmu begitu marah sehingga kamu bisa menahannya. Jika aku marah, aku akan menghancurkan meja dan pergi sekarang. Untuk buah persik pipi, itu benar-benar cukup baik. Harimau Fei Tian menolak untuk menyerah. Sekarang biarkan kamu bangga. Ketika kamu meninggalkan Yaoqi, aku akan membiarkan kalian semua mati dengan menyedihkan. Ada cara membunuh di mata Chang Tian. Harimau Fei Tian berpura-pura takut dan berkata, "Oh, aku sangat takut." Chang Tian mendengus dingin, tidak berbicara, tetapi wajahnya masih sangat jelek. Saudara-saudara Chang selalu mendominasi. Mereka telah menderita 3 kekalahan di sini. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Saya pikir setelah berakhirnya pertemuan buah persik pipi, keluarga Chang tidak akan menyerah. Dengan kekuatan keluarga Chang, orang-orang ini pasti tidak akan bisa melawan. Ini pertunjukan yang bagus. Semua orang yang hadir memiliki pikiran mereka sendiri, dan banyak dari mereka mencibir. Hadirin sekalian, pertemuan buah persik pipi sekarang telah resmi dimulai. Air hijau, buah persik pipi. Dewi Yaoqi berbicara dengan ringan. Ketika orang-orang mendengar buah persik pipi, mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka semua bersemangat. Bukankah mereka hanya ingin menggigit buah peri semacam ini? Kemudian, sekelompok murid perempuan Yaoqi muncul di gerbang aula. Masing-masing dari mereka secantik bunga, dengan nampan buah di tangannya dan buah persik besar di dalamnya. Buah persik berkelap-kelip dengan gas padat, sangat besar, jauh lebih besar dari buah persik biasa, dan penuh dengan rasa buah. Ini adalah buah persik pipi.
Kelihatannya tidak jauh berbeda dari buah persik biasa. Hanya saja lebih besar. Harimau Feitian memandangi buah persik pipi itu. Meskipun dia berkata begitu, matanya lurus dan mulutnya menelan ludah. Setiap murid perempuan meletakkan buah persik pipi di depan para tamu yang datang untuk menghadiri pertemuan buah persik pipi. Ini adalah pertama kalinya bagi kita semua untuk menghadirinya. Itu akan diadakan sekali 1000 tahun, dan banyak orang hanya dapat menghadirinya sekali dalam hidup mereka. Semua orang memandangi buah persik pipi itu, sedikit bersemangat, tetapi tidak segera membuka mulut untuk memakannya. Lagi pula, orang suci Yaoci belum berbicara, jadi makan seperti ini agak tidak sopan. Harimau Feitian memandangi buah persik pipi di depannya dan menjilat bibirnya. Dia tidak peduli apa yang terjadi. Dia menggigit buah persik pipi itu terlebih dahulu. Suara makan buah persik sangat jelas di aula. Orang-orang tanpa sedikit pendidikan dapat datang ke sini untuk menghadiri pameran bunga persik. Chang Hen Tian mencibir. Semua orang menatap Feitian Tiger. Feitian Tiger selalu berkulit tebal dan tidak peduli sama sekali. Sambil memakan buah persik pipi, dia berkata dengan penuh semangat, "Saya tidak menyukai beberapa orang. Saya benar-benar ingin makan, tetapi saya pura-pura menunggu. Saya benar-benar temperamen. Saya makan apapun yang saya inginkan, terlepas dari detailnya." Peri Yaoci tersenyum, mulutnya berkata, "Semua orang, silakan cicipi." Setelah Dewi Yaoci membuka mulutnya, semua orang di tempat kejadian mengambil buah persik pipi itu. Beberapa orang tidak sabar untuk menggigitnya, berpikir dalam hati bahwa mereka akhirnya mendapatkan buah peri yang ingin dimakan semua orang. Ye Chen menggigit buah persik pipi itu, dagingnya lezat, dan ada obat yang sangat kuat yang terkandung di dalamnya, yang dapat memperpanjang umur. Buah persik pipi ini berasal dari negeri dongeng. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Pada saat ini, seorang lelaki tua bertanya. Putri Peri Yaoci berkata, "Ya, ketika leluhur pertama Yaoci, Ibu Suri dari Barat, mendirikan Danau Yaoci, 9 benih berasal dari negeri peri. 9 benih itu diairi dengan air dari Danau Xianqi Yaoci. Butuh waktu 1000 tahun bagi mereka untuk tumbuh. Namun, hanya ada satu buah persik pipi di setiap pohon persik pipi. Setelah 1000 tahun, satu lagi ditambahkan. Setelah bertahun-tahun, yang sekarang tercipta hasil yang luar biasa." Petik 2. Bisakah kita membawa batu persik pipi ini? Seseorang bertanya, berpikir bahwa dia mungkin bisa menumbuhkan buah persik pipi saat dia kembali menanam. Inilah yang ada dalam pikiran banyak orang. Bodoh, buah persik pipi ini hanya bisa tumbuh di Yaoci, dan tidak bisa bertahan hidup tanpa Yaoci. Mendengar orang itu bergumam dingin. Orang yang berbicara itu benar-benar jelek. Tuan Wenren berkata bahwa pohon persik pipi tidak bisa bertahan hidup di luar. Hanya dengan menyiram air Xianqi dari Danau Yaoci setiap 100 tahun, pohon persik pipi tidak akan pernah mati. Kata perawan Yaoci. Banyak orang kecewa dengan masa Sek. Yao Ton. Meskipun buah persik pipi di Yaoci unik di dunia, buah persik pipi itu jauh lebih buruk daripada yang ada di negeri dongeng. Setelah memakan beberapa suap buah persik pipi, dia berkata dengan acuh tak acuh. "Apa maksudmu dengan itu? Sepertinya kamu telah memakan buah persik pipi dari negeri dongeng." Seseorang mencibir. "Jangan bilang kamu belum melambung. Bahkan jika kamu telah melambung, kamu mungkin tidak dapat memakan buah persik pipi di negeri dongeng. Kamu tidak takut berbicara dengan lidah yang berkedip." Konyol. Banyak orang mencibirnya. Namun, matanya berbinar dan dia berkata sambil tersenyum, "Bagaimana kamu mengatakan ini? Persik pipi adalah sejenis buah peri, yang bisa lebih sempurna jika tumbuh di negeri peri. Jika tumbuh di dunia manusia, secara alami akan kehilangan roh abadi aslinya. Anda tahu, di dunia, hanya ada aura, dan tidak ada ki abadi. Bagaimana menyebutnya Siang Wo? Persik pipi di Yaoci paling-paling hanya bisa disebut buah spiritual, tetapi bukan buah abadi. Ada 369 tingkatan pohon persik pipi di negeri peri. Pohon persik pipi terburuk berbunga setiap 3000 tahun, berbuah dalam 3000 tahun dan matang dalam 3000 tahun. Pohon persik pipi terbaik berbunga dalam 9000 tahun, berbuah dalam 9000 tahun dan matang dalam 9000 tahun. Mencium dan mencium dapat memperpanjang hidup,
Dan memakan satu suap dapat meningkatkan umur panjang selama ribuan tahun atau bahkan ribuan tahun. Bagaimana buah persik pipi di Yaoci bisa dibandingkan dengan yang ada di negeri peri? Ada kilatan cahaya di mata si pemenggal, dan semua orang tercengang melihat pemandangan itu. Itu adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Butuh waktu 3000 tahun untuk memakan buah persik pipi. Butuh waktu 3000 tahun untuk memakan buah persik pipi. Butuh waktu 3000 tahun untuk memakan buah persik pipi. Itu omong kosong. Bagaimana kau tahu? Apakah kau pernah ke negeri dongeng? Itu konyol. Omong kosong yang serius di wajahmu. Beberapa orang menanggapi dengan mencibir. Butuh waktu 27.000 tahun untuk memakan buah persik pipi. Siapa yang bisa hidup begitu lama? Chang Tian mendengus dingin. Manusia tidak bisa hidup selama itu, tetapi yang abadi bisa. Selain itu, yang abadi yang bisa memakan buah persik pipi di negeri dongeng bukanlah makhluk abadi biasa, kau tidak mengerti. Dewa pemenggalan melirik ke langit yang sama. Ye Chen tersenyum. Dia benar-benar percaya pada kata-kata Dewa Pemenggalan. Akan konyol jika dia tidak mengetahuinya. Namun, pada saat yang sama, dia terkejut dengan kata-kata Dewa Pemenggalan. Butuh waktu 27.000 tahun untuk menjadi dewasa sekali. Ini benar-benar sedikit teror. Flying Tiger mendengar ini, tetapi juga menatap mata yang tertua, menatap Dewa Pemotong. Kalau makan buah persik pipi yang matang selama 27.000 tahun, berapa banyak umur yang akan bertambah? Ketika kamu bisa makan buah persik pipi seperti itu, apakah kamu akan peduli dengan umur panjang itu? Dewa Pemotong berkata dengan ringan. Xuan Yuan berkata sambil tersenyum, di negeri dongeng, mereka yang bisa makan buah persik pipi semuanya adalah tokoh terkenal di negeri dongeng, mendominasi seluruh negeri dongeng. Mereka hanya makan buah persik pipi untuk identitas dan wajah. Kamu tahu banyak. Fei Tian Tiger melihat ke arah Xuan Yuan. Kamu bisa membanggakan diri di sini. Kamu belum pernah ke negeri dongeng. Sungguh konyol membicarakannya di sini. Beberapa orang tidak bisa melihat ke bawah, bersenandung. Kamu benar. Menurut catatan Ibu Suri leluhur pertama Yaoci, ada 369 jenis buah persik pipi di negeri dongeng. Buah persik pipi terbaik matang dalam 27.000 tahun. Pada saat yang sama, mereka yang baru saja mulai menertawakan dewa dan memotong para dewa tiba-tiba merasa bahwa mereka tidak memiliki wajah. Mereka benar-benar memukul wajah mereka sendiri. Namun, orang-orang juga penasaran. Mengapa pemenggalan kepala tahu dengan sangat jelas? Hanya Yaoci yang tahu catatan-catatan ini. Bagaimana Anda tahu dengan sangat jelas? Tanya perawan Yaoci. Dewa Pemotong, hanya Yaoci yang memiliki catatan, tidak dapat memberitahu orang lain. Tentu saja tidak. Bahkan seluruh tanah suci tidak begitu jelas tentang legenda buah persik pipi, tetapi Anda sangat jelas. Itu benar-benar membuka mata saya, kata perawan Yaoci. Pemenggalan kepala tidak berbicara lagi. Semua orang menatapnya, dan dia langsung mengabaikannya. Melihat bahwa dia tidak berbicara, Dewi Yaoci tertawa dan berkata, hadirin sekalian, pertemuan buah persik pipi hanyalah salah satunya. Sebentar lagi, Anda dapat melakukan tur di Yaoci. Namun, mohon larang beberapa tempat. Setelah mengatakan itu, orang suci Yaoci mengucapkan beberapa patah kata kepada murid-murid perempuan di sekitarnya dan berkata sambil tersenyum, silakan makan sendiri, saya tidak bisa menemani Anda untuk sementara waktu. Orang suci Yaoci berkata, bangkit dan pergi. Hadirin sekalian, setelah menikmati buah persik pipi, Anda dapat mengunjungi danau Yaoci sendiri. Seorang murid perempuan berkata, Nenek, ketika saya mendengar buah persik pipi di negeri dongeng, saya merasa buah persik pipi itu biasa saja. Setelah memakan buah persik pipi itu hanya dengan satu batu, harimau Fei Tian berhayal, ketika paman saya terbang, saya harus memakan buah persik pipi di negeri dongeng. Apakah menurutmu begitu mudah memakan buah persik pipi dari negeri dongeng? Kata Xuan Yuan. Hal yang paling mengerikan tentang manusia adalah mereka tidak memiliki mimpi. Mereka bahkan tidak berani memikirkannya. Itu benar-benar semacam kesedihan. Harimau terbang berkata dengan nada meremehkan. Ye Chen datang dan melihat si pemenggal kepala dan berkata sambil tersenyum, Tuan pemenggal kepala, saya khawatir beberapa kata tadi akan menimbulkan masalah. Baiklah, itulah yang aku inginkan.
Dewa Pemotong berkata dengan ringan, sepertinya ada maksud tertentu dalam pikirannya. Ye Chen tersenyum kecut, karena pemenggalan kepala dewa sudah direncanakan, itu pasti tidak akan kacau, dan tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Setelah memakan buah persik pipih, beberapa orang meninggalkan aula secara berkelompok dan berjalan ke dalam danau Yaochi untuk mengunjunginya.